kenapa dia memberikan bukti fisik ke saya hasilnya positif, tapi dia melaporkan kepada pemerintah hasilnya negatif. Halo sahabat, apa kabar Anda? Saya berharap Anda baik-baik saja, sehat-sehat selalu dalam artian terbebas dari pandemi COVID, karena nampaknya itu menjadi prestasi yang harus kita jaga di tengah Republik ini di dalam krisis pandemi. Tapi di tengah situasi krisis pandemi, hal yang tidak pernah kita harapkan terjadi adalah orang yang bermain di balik ini semua. Saya ingin share satu pengalaman yang tidak mengenakan dari anggota keluarga kami, yang mana ia diduga di-COVID-kan oleh rumah sakit ternama di Palangkaraya, Rumah Sakit Siloam Palangkaraya. Saya katakan sekali lagi, diduga di-COVID-kan Rumah Sakit Siloam Palangkaraya. Sampai saat ini kami tidak menerima informasi apapun dari rumah sakit ini, sehingga yang kami bisa ceritakan adalah versi kami, bahwa anggota keluarga kami dinyatakan positif COVID-19 melalui tes PCR di rumah sakit tersebut. Kurang dari 48 jam, berselang 1 hari, tes PCR ulang di lab Kimia Farma milik BUMN, ternyata anggota keluarga kami dinyatakan negatif COVID-19. Bagaimana yang sebetulnya terjadi? Karena nihilnya informasi yang kami terima dari rumah sakit tersebut, dan kemudian karena otoritas publik pun tidak memberikan komentar apapun, maka kami punya hak untuk bertanya, apakah anggota keluarga kami betul-betul di-COVID-kan oleh rumah sakit tersebut? Kita simak bersama. Halo, apa kabar Winda? Saya sehat Bang, Abang apa kabar? Baik, jadi Winda ini sepupu ya. Iya. Winda punya pengalaman yang nggak mengenakan. Dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, salah satu rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Siloam Palangkaraya, menyatakan Winda dan 9 teman-temannya, 9 teman kantornya, ini positif COVID-19. Ternyata 2 hari berselang, dites ulang di laboratorium BUMN, dalam hal ini Kimia Farma, ternyata hasilnya negatif. Apa yang terjadi, Win? Iya, jadi saat itu kita memang ada rencana untuk kunjungan kerja Bang, dari tanggal, keberangkatan kita itu adalah dari tanggal 5. Nah, kalau saya sendiri kebetulan berangkat saat itu dari Bali, karena posisi saya selama pandemi ini saya domisili di Bali. Kemudian saya berangkat ke Bali, dari Bali ke Jakarta, saya itu berangkat tanggal 3, dan saya menggunakan tes PCR. Untuk karena kami dalam kunjungan ini kita benar-benar ingin menjaga ya, untuk antisipasi mitigasi kita semua dalam kondisi sehat gitu. Jadi saya mensyaratkan seluruh tim yang akan ikut kunjungan kerja ini harus menggunakan tes PCR. Jadi saya dari Bali ke Jakarta, tanggal 3 saya tes PCR, kemudian di tanggal 4 keesokan harinya saya PCR ulang, karena untuk ke Palangkaraya syarat yang harus kita bawa untuk syarat terbang adalah H-1 PCR. Jadi saya tanggal 4 itu PCR untuk yang kedua kalinya dan hasilnya negatif. Nah, kemudian di tanggal 5 pagi saya berangkat dengan tim ke Palangkaraya, dan sampai Palangkaraya ketika kita menuju lokasi yang ingin kami kunjungi, keesokan harinya di tanggal 6 pagi kami PCR yang untuk ketiga kalinya, dan hasil saya dan tim itu adalah negatif. Jadi ada 3 kali tes PCR kita negatif hingga kita sampai di lokasi yang ingin kita tuju untuk pertama kali. Oke, sampai pada akhirnya dinyatakan positif oleh Rumah Sakit Siloam Palangkaraya, itu hari apa dan bagaimana sampai bisa ambil tes di rumah sakit itu? Ya, jadi dalam kunjungan kerja ini ada 2 lokasi yang mau kami tuju. Kita sebut saja perusahaan A dan perusahaan B. Nah, selesai dari perusahaan A ini, kami itu di tanggal 8, di tanggal 8 Juni. Kemudian di tanggal 10 kami harus melanjutkan perjalanan ke perusahaan B. Nah, jadi ada rentang 1 hari ya Bang ya, tanggal 9 ini adalah hari di mana kami melakukan tes PCR di Siloam. Karena untuk kita masuk ke lokasi perusahaan B ini, mereka juga mensyaratkan seluruh anggota harus PCR ulang, dan itu kan harus H-1, sehingga kami melakukan PCR untuk yang keempat kalinya di Rumah Sakit Siloam Palangkaraya, itu sekitar pukul 7 atau 8 pengambilan spesimennya. Jadi kami pada tanggal 9 itu mengambil untuk layanan PCR same day, jadi hasilnya keluar di hari yang sama, begitu sih kurang lebih. Oke. Hasil same day sekitar biasa 4-8 jam itu biasanya ya. Dan kemudian disampaikan dalam bentuk apa bahwa kalian itu positif COVID?
Ya, jadi mereka menyampaikan hasilnya, mereka memberikan hasil dokumen print untuk 10 yang di PCR. Namun yang membuat kami sangat terkejut adalah terutama saya sebagai untuk sebagai PIC untuk kunjungan ini, kita 10 orang ini dalam kondisi positif COVID semuanya. Nah, yang membuat saya bingung saat itu adalah karena dari antara yang 10 ini ada 1 orang yang baru bergabung dengan kami pada saat kita mau tes PCR begitu. Jadi memang saya memahami ya bahwa dalam kondisi COVID ini dalam mungkin waktu dalam 1 menit kita bisa terpapar begitu. Tapi memang kejanggalan lain adalah ketika saya dengar kami seluruhnya positif, kami semuanya dalam kondisi tubuh yang sangat sehat, tidak ada yang bergejala sama sekali, bersin atau dan lain-lain, semuanya dalam kondisi sehat. Sehingga memang ada perasaan mungkin kurang percaya ya, kenapa kita bisa semuanya dalam kondisi positif begitu sih kurang lebih. Jadi ke-10-nya ini tidak mengalami gejala apapun sebagaimana yang dimaksud dalam penyakit COVID ya? Betul. Nggak ada batuk, nggak ada demam, ini kan yang paling awam ya? Iya, semuanya dalam kondisi benar-benar sehat Bang, karena ketika saya dinyatakan positif nih saya langsung kumpulin tim, dan saya benar-benar minta sama mereka disampaikan saja dalam kondisi jujur, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada kondisi yang kurang sehat atau saya demam sedikit saja, tolong disampaikan supaya saya mengerti untuk mengambil tindak lanjut apa nih yang mau dilakukan. Nah, setelah kita berdiskusi dan ketemu 10 orang ini, semuanya mengatakan dalam kondisi tubuh yang sehat begitu sih. Oke, dalam perjalanan itu ke 10 orang ini saya mau pastikan dulu, Win, sudah divaksin semua ya? Beberapa sudah ada yang vaksin, tapi beberapa juga ada yang belum vaksin. Kalau saya sendiri kebetulan sudah vaksin 1, vaksin 1. Setelah mengetahui dinyatakan positif begitu, apa yang langsung dilakukan oleh Winda? Iya, jadi memang pada saat itu kan kita tes pagi ya, Bang ya. Jadi itu adalah juga masa mungkin kita belum pernah ke Palangkaraya, jadi saat itu memang kami mengelilingi kota Palangkaraya lah untuk melihat ikon-ikon ya di kota. Memang pada saat itu disampaikan kita lagi melihat view yang paling bagus nih di Palangkaraya saat itu. Itu ada di Palangkaraya itu ada 1 taman ya, dan kemudian dari taman itu kita bisa lihat ada jembatan, saya kurang tahu namanya, ada jembatan dan matahari di situ pada saat mau terbenam. Jadi itu lagi bagus banget. Saya kurang tahu nama lokasinya di situ. Saya ingat lokasi itu, saya juga udah pernah ke sana, Win. Terus gimana, Win? Iya, kita di situ lagi minum kopi nih ceritanya, Bang, ya, sambil menikmati. Nah, kemudian saya terima telepon dari partner yang bantu kami untuk ini ya, untuk terkait dengan pengurusan PCR ke Siloam. Dan kita ditelepon, kalian semua dalam kondisi sehat? Iya, kami dalam kondisi sehat. Kenapa begitu? Ini kalian semuanya positif COVID-19. Itu saya nggak pernah ngalamin seumur hidup. Itu ketika saya dengar benar-benar darah dari atas kepala, rasanya kayak turun ke bawah gitu. Terus saya laporan nih sama manajer saya, di depan saya manajer saya lagi minum kopi saat itu, Pak, kita positif semuanya. Itu dia bilang, rasa kopinya yang pahit langsung jadi asin. Parah sih memang saat itu ya Bang ya. Jadi waktu itu makanan yang tadinya dirasain itu jadi begitu tahu disebut COVID masih tetap ada rasanya, atau jangan-jangan langsung ada yang bergejala tiba-tiba di situ? Saya pun langsung cium rasanya aroma kopi itu masih ada. Saya masih bisa penciuman. Nggak ada anosmia, terus kemudian bisa merasakan itu kan, artinya tidak ada gejala-gejala yang dimaksud ya. Terus saya dengar Winda juga sempat mengonfirmasi hasil ini dengan swab antigen dulu sehari setelahnya atau di hari yang sama, Win? Ya, jadi begini, pada saat sore hari itu kita mendengar kita positif. Sejujurnya kami benar-benar blank, dan saya bisa lihat seluruh teman-teman saya itu dalam kondisi blank, terkejut gitu, tidak percaya. Nah, kemudian kita diskusi sebentar apa yang mau kita lakukan. Setelah berdiskusi beberapa alternatif yang ingin kami lakukan, salah satunya adalah kita sepakat untuk langsung pada saat ya hari yang sama kami melakukan tes antigen ke yang lain begitu ya, tidak di Rumah Sakit Siloam, untuk melihat valid nggak ini kita. Karena kenapa kami memutuskan untuk antigen, sebenarnya bukan untuk menjadi pembanding untuk hasil PCR, karena kami paham bahwa antigen dan PCR kan tidak bisa untuk kita bandingkan. Tapi dengan justifikasi adalah kalau kita antigen, ada salah satu hasil antigen di antara 10 orang yang positif, maka kami akan menerima hasil dari PCR Siloam ini.
Okay. Kenapa kita melakukan konfirmasi ini? Karena yang tadi, pertama kami benar-benar memang kurang percaya karena kita benar-benar dalam kondisi yang sehat gitu, sehingga kita mengkonfirmasi tahap 1 dulu dengan melakukan antigen di Kimia Farma saat itu. Dan setelah 30 menit kami melakukan antigen di Kimia Farma, kami terima hasilnya, dan itu puji Tuhan semua hasilnya negatif, dan itu membuat saya sangat bingung dan bertanya-tanya dengan hasil PCR yang dikeluarkan oleh Siloam. Oke, itu di hari yang sama berarti ya? Iya, betul Bang. Jadi di hari yang sama dinyatakan positif COVID melalui PCR Rumah Sakit Siloam Palangkaraya, kemudian dilakukan antigen di Kimia Farma, ke 10 anggota dan tim kerjanya Winda ini semuanya negatif. Iya, semuanya negatif. Oke, sebelum jauh ini tadinya kan dinyatakan positif. Yang ingin saya tahu itu positif dengan angka CT berapa, Win? Karena ini kan diwajibkan sebetulnya dalam beberapa kasus, kayak saya juga sebagai seorang penyintas, ketika saya cek di salah satu laboratorium di Rumah Sakit Tangerang Selatan, juga kelihatan waktu kasus saya itu 16, sekian CT-nya. Winda dan teman-teman dikasih tahu CT-nya berapa? Nah, jadi kalau dari dokumen fisik yang kami terima, ketika saya baca, saya minta dokumennya, itu kami tidak melihat ada angka CT yang ditampilkan di dokumen ini. Sehingga saya berkomunikasi dengan partner kerja kami yang langsung berhubungan dengan Siloam terkait administrasi ini untuk COVID-19 ini. Dan saya meminta berapa angka CT-nya kami untuk saya tahu kondisi saya sendiri dan kondisi anggota saya, supaya bisa mengambil keputusan karantina yang seperti apa nih. Nah, kemudian mungkin di malam hari ya, kalau nggak salah itu sekitar pukul 8 atau 9 malam kami terima angka CT kami melalui WhatsApp yang dikirimkan dan diteruskan ke saya, itu angka CT-nya kita semuanya hampir sama rata, di angka 24 sampai 25. Nah, ketika saya melihat angka CT ini makin membuat saya dan tim semakin bertanya-tanya, karena kurang masuk logika di saya kalau 10 orang itu CT-nya sama semua begitu ya. Agak sedikit rancu begitu sih kalau misalnya angka dari 10 orang sebetulnya sama. Seluruhnya antara 24 sampai 25, 10 orang ini ya. Dan tapi ini bukan disampaikan oleh pihak rumah sakit ya kepada Anda langsung, tapi melalui rekan Anda yang punya jaringan atau punya komunikasi dengan rumah sakit itu, begitu ya? Iya, betul. Jadi itu untuk pengurusan COVID-19 ini, Bang, kita kan di administrasi semua melalui partner kerja kami. Nah, memang itu juga bingungnya kenapa ada 10 orang yang positif, tapi kita nggak langsung didatangi begitu. Padahal kan ada data misalnya nomor telepon dan lain-lain ketika kita ke rumah sakit begitu. Nah, itu juga yang membuat kami agak sedikit bingung, makanya tidak ada komunikasi lanjutan dengan pihak rumah sakit. Sampai sekarang belum ada komunikasi terkait dengan positif COVID-19 yang kami terima ini. Jadi kalau banyak teman-teman yang belum mengerti soal CT ini menunjukkan sebetulnya jumlah virus dalam tubuh kita. Jadi semakin kecil jumlah CT itu, semakin banyak jumlah virusnya di dalam tubuh kita. Jadi dalam kasus COVID di Indonesia itu, CT di atas 40 itu ekivalen dengan negatif COVID, begitu. Jadi dalam beberapa kasus yang saya temui, hampir tidak mungkin bahwa ada seseorang dengan jarak waktu yang cepat itu, misalnya CT 24, 25 itu bisa langsung CT di atas 40 begitu dalam rentang waktu beberapa hari, apalagi beberapa jam yang tadi disebutkan antigen. Tapi pasti orang akan bertanya, nah itu kan antigen. Kan orang pasti akan berpikir bahwa toh ini bukan apple to apple perbandingannya. Jadi banyak kasus yang mana antigennya negatif, PCR-nya positif begitu. Tapi sehari setelahnya, saya juga dengar pengakuan dari Winda. Winda juga melakukan PCR test di Kimia Farma untuk memastikan hasil ini, untuk validasi hasil. Betul, Win? Iya, betul, Bang. Jadi setelah kita antigen di hari yang sama, kemudian saya berdiskusi kembali ya dengan tim bagaimana untuk, karena ada 2 hasil yang berbeda, sekarang kami ingin membandingkan apple to apple. Jadi kami memutuskan untuk melakukan PCR ulang untuk 10 orang ini. Betul. Kemudian kita PCR memang di lab Kimia Farma juga. Kemudian kita PCR dan kami terima hasilnya itu dituliskan. Kalau Kimia Farma kita labnya hasilnya bukti fisik dituliskan. Kita seluruhnya itu 10 orang ini negatif COVID-19 dengan dia menuliskan CT-nya lebih dari 40 begitu. Makanya itu yang membuat saya juga semakin bingung saat itu. Kenapa dari angka 25, kalau kasus saya sendiri kan saya CT-nya 25,1, tapi dalam rentang waktu 2 hari ya,
saya bisa langsung CT-nya di angka lebih dari 40. Nah, berdasarkan pengalaman saya dengan teman-teman saya juga kan sering bertanya ya, dia untuk mendapatkan angka CT naik 3 saja itu bisa membutuhkan beberapa hari gitu. Iya, Masa saya dari bisa sulit sekali. 25 ke 1-2 angka 40 saya punya teman itu sampai seminggu dia harus berjuang untuk menaikkan CT itu begitu untuk memastikan bahwa kadar virusnya terus berkurang. Tapi ingin dipastikan ke-10-nya tadi yang dinyatakan positif dalam 2 hari swab PCR di lab BUMN Kimia Farma ternyata semuanya negatif. Iya, betul banget Bang. Semuanya kita negatif dan itu memang luar biasa banget. Saya mungkin bisa luar biasanya itu mungkin mukjizat dari Tuhan atau bagaimana ya. Ini memang luar biasa banget sih. Terkait hal itu. Ya, saya juga mikir jangan-jangan ya memang mukjizat barangkali 10-10-nya bisa yang darinya positif kemudian negatif, tapi ada penjelasan yang harus bisa diterima secara nalar sebetulnya, secara logis, secara rasional. Apakah ada sesuatu di balik ini semua? Apakah ada permainan di balik ini semua? Apakah ada maladministrasi di balik ini semua? Apakah ada dugaan, patut diduga bahwa ada oknum yang berupaya untuk mengcovidkan masyarakat? Dalam konteks ini warga yang taat, yang ikut prokes, yang melakukan segala aktivitasnya untuk kemudian tidak menularkan COVID ke yang lain dengan melakukan swab PCR kan begitu. Gimana Win, waktu konfirmasi hasil ini ke Rumah Sakit Siloam, apa yang dilakukan? Iya, jadi saya jelaskan dulu Bang, ketika kita terima 2 hasil ya, kita udah punya perbandingan PCR ke PCR begitu ya. Saya nggak komunikasi sama sekali ke Siloam dan tidak saya permasalahkan. Karena saya juga membaca informasi bahwa kita tidak bisa membandingkan antara hasil dari satu instansi, satu lab, ke lab yang lain. Nah, makanya saya tidak bahas apa-apa sampai pada tanggal 11 Juli kemarin, minggu lalu ya. Tanggal 11 Juli, saya menerima informasi dan saya baca informasi dari Kemenkes. Kalau Bang Bram tahu kan kita sekarang punya aplikasi yang untuk ini ya, yang Peduli Lindungi. Betul. Aplikasi yang sangat ini Indonesia inilah untuk data COVID-19 kita semuanya satukan di aplikasi pemerintah ini. Ya, betul. Nah, kemudian saya lihat saya dan tim saya ada 2 orang melihat di data yang dilaporkan oleh Siloam Palangkaraya ke pemerintah melalui aplikasi ini, saya itu dan rekan saya negatif COVID-19. Inilah kenapa makanya saya langsung menghubungi pihak Siloam Palangkaraya saat itu. Karena saya berpikir kenapa dia memberikan bukti fisik ke saya hasilnya positif, tapi dia melaporkan kepada pemerintah hasilnya negatif, begitu. Jadi ada perbedaan ini. Wow, mengejutkan sekali kalau begitu ya. Jadi laporan dari Rumah Sakit Siloam Palangkaraya ke Kementerian Kesehatan adalah negatif. Tapi laporan yang disampaikan kepada Anda dan teman-teman Anda yang ikut swab PCR itu adalah positif. Ini penjelasan apa yang bisa diperoleh dari mereka, Win? Iya, jadi memang ini karena ini membingungkan saya dan sejujurnya ini sangat membuat saya kesal ya Bang ya. Karena saya adalah orang yang paling merasakan dampak ketika kita dinyatakan positif. Ada banyak kerugian yang mungkin nanti di belakang bisa saya jelaskan dampak apa saja yang terjadi begitu. Tapi ketika saya membaca informasi tersebut di tanggal 11, kebetulan memang saya dalam beberapa minggu ini cukup ada kesibukan lain sehingga saya baru menghubungi pihak rumah sakit itu di tanggal 14 melalui telepon. Jadi saya telepon Siloam Palangkaraya, kemudian diangkat oleh customer service, kemudian saya dihubungkan dengan bagian rumah sakit yang memang mengurusi terkait dengan hasil PCR ini. Nah, kemudian mereka mencatat nama lengkap saya, mencatat nomor telepon saya, dan menyampaikan bahwa nanti saya akan dihubungi sesegera mungkin setelah ada mungkin dia harus konfirmasi internal dulu. Nah, sampai situ saya memahami karena kita butuh proses ya untuk meng-cross check ke dalam. Tapi yang sangat disayangkan adalah ketika saya menunggu klarifikasi dari pihak Siloam Palangkaraya, di tanggal 16 pagi saya cek kembali data saya di aplikasi Peduli Lindungi. Data saya sudah langsung dihapus tanpa klarifikasi dan justifikasi kepada saya. Nah, ini yang membuat saya semakin sangat kecewa dengan bagaimana pihak Rumah Sakit Siloam ini bisa menangani hal ini ya. Menurut saya ini caranya tidak profesional begitu, menghapus data saya
tanpa ada justifikasi atau klarifikasi ke saya terlebih dahulu. Begitu sih kemudian. Oke, tapi sampai saat ini sulit sekali untuk berkomunikasi dengan mereka, Win. Iya, jadi sampai sekarang saya masih saya masih menunggu klarifikasi dari pihak Siloam, dari Siloam Palangkaraya. Belum ada telepon sampai sekarang. Mungkin, jadi ini mungkin rasa baik hati atau bagaimana ya, saya memahami kondisi sekarang kita lagi dalam kondisi yang sangat sangat kritis begitu. Tapi saya masih menunggu menunggu klarifikasi dari pihak Siloam ke saya terkait dengan mengapa data saya dihapus tanpa klarifikasi, dan juga memang terakhir saya memang naikkan untuk edukasi publik di sosial media saya sendiri di Instagram, dan saya tag di Siloam Group dan Siloam Palangkaraya. Pagi ini saya lihat Siloam Group telah read seluruh postingan saya. Jadi seluruh apa yang saya posting di Instagram saya telah dibaca oleh akun sosial media Instagram dari grup Siloam. Nah, ini belum ada respon apa-apa, jadi cuma hanya ada tanda read, tapi saya sedang menunggu nih, Bang. Apakah mereka akan merespon dengan cara yang baik atau bagaimana? Saya juga baca ini sudah diliput oleh beberapa media online ya, dan memang sulit untuk mengonfirmasi kepada Rumah Sakit Siloam Palangkaraya. Saya pun tadi berupaya untuk konfirmasi, memang komunikasi juga sulit. Jadi saya sebagai anggota keluarga Winda, dalam hal ini sebagai korban, ya juga sebetulnya butuh penjelasan apa yang terjadi. Karena kita nggak boleh melihat kasus ini sebagai murni apa yang dialami oleh Winda. Karena sekarang kita lagi dalam masa epicentrum kasus COVID. Yang kita tidak pernah harapkan terjadi adalah bahwa kasus ini terjadi pada banyak orang di luar sana yang justru merugikan mereka, begitu. Ada betul tadi pelajaran, ada edukasi yang harus dipetik dari ini semua, dan ada penjelasan yang merupakan hak dari Winda dalam hal ini sebagai korban. Berbicara soal korban, pasti ada kerugian. Kalau saya pribadi dirugikan dari sisi psikologi dan mental saya. Karena ketika saya mendengar hal tersebut ya, tadi seperti yang saya infokan di awal ke Abang, baru pertama kali seumur hidup, dalam hidup saya yang namanya saya tiba-tiba darah saya itu dari ujung kepala rasanya turun sampai bawah. Dan kemudian di sisi lain juga karena saya adalah PIC dalam kunjungan kerja ini, saya menginformasikan ke banyak pihak, itu ketika kita positif, ada satu yang positif dari anggota tim ini, ada banyak yang berpengaruh ke orang-orang yang kami temui. Jadi ketika saya dengar kami seluruh positif, saya langsung di depan, seolah-olah saya di depan wajah saya ini adalah seluruh wajah yang saya temui nih, Bang. Betul. Jadi beban saya itu, beban mental saya itu sangat sangat berat lah saat itu. Sehingga saya saat itu, saya jujur, hari itu saya baru selesai ngurus sana sini administrasi, saya beli vitamin untuk tim dan lain-lain, baru selesai di sekitar jam setengah 12 malam. Setengah 12 malam baru saya ke kamar saya sendiri, itu saya nangis yang senangis-nangisnya begitu. Karena saya membayangkan wajah-wajah orang yang saya temui ini. Jadi ada rasa bersalah saya dong ketika saya bertemu dengan orang lain. Ternyata saya positif begitu. Jadi beban tanggung jawab itu rasanya membuat saya sampai yang saya kayak ada rasa penyesalan. Kemudian saya nangis yang sampai senangis-nangisnya, dan saya pun nggak bisa tidur mungkin. Hari itu saya cuma tidur 2 jam. Karena jadi, saya membayangkan itu semua. Dan rentang waktu 1 hari itu di karantina juga, Winda, berarti ya? Iya, saya langsung putuskan ketika dengar kita positif, setelah dari antigen dari Kimia Farma, saya langsung karantina seluruh tim saya. Dan saya siapkan seluruhnya untuk vitamin dan lain-lain untuk kasus. Saya bisa pahami apa yang disampaikan, karena kita juga punya tanggung jawab moral untuk melakukan tracing juga kan, pelacakan melalui kontak dengan siapa kita. Dan kekhawatiran itu, kalau itu sudah disampaikan, itu dari seorang Winda, tidak tahu dari 9 teman yang lainnya, itu bisa saja sudah disampaikan kepada yang lain, yang justru juga menimbulkan kekhawatiran pada orang-orang lain secara luas begitu. Karena yang tadinya dinyatakan positif COVID, otomatis dia punya tanggung jawab untuk memberitahu kepada orang-orang di sekitarnya bahwa dia positif, dan untuk orang itu juga melakukan pengecekan kesehatan. Tapi yang terjadi adalah carut marut di sini kan, kenyataannya ternyata Winda negatif COVID. Saya bisa merasakan kerugian yang dialami oleh Winda sebagai seorang korban di sini. Jadi sebagai
upaya untuk memastikan bahwa keadilan ini bisa didapatkan. Saya juga dengar Winda somasi ya Rumah Sakit Siloam Palangkaraya. Iya, jadi beberapa tim kami, seluruh tim ini sebenarnya setuju untuk melakukan somasi kolektif ke Siloam Palangkaraya. Tapi yang juga kami bingungkan adalah dari 10 yang di PCR, hanya 2 yang sampai hari ini dilaporkan ke pemerintah tadi, ke aplikasi Peduli Lindungi. Nah, oleh karena itu kita yang melakukan somasi untuk ke Siloam ini, kita lakukan secara individu. Rekan saya, ada satu rekan saya mungkin tidak mau disebutkan namanya, beliau sudah mengirimkan somasi ke Siloam Palangkaraya. Nah, mungkin untuk informasi lebih lanjut terkait dengan bagaimana respon Siloam Palangkaraya ke beliau, mungkin saya tidak tepat untuk menyampaikan hal tersebut. Iya, tapi yang jelas sebagai korban, Winda belum mendapatkan respon itu secara baik ya. Paling tidak penjelasan apa yang terjadi begitu ya. Iya, betul. Oke, ada niat untuk melaporkan ini ke polisi, Win? Kalau dari saya sendiri, memang saat ini saya masih akan menunggu klarifikasi dari pihak Siloam. Kemudian dalam minggu depan, saya berencana akan mengirimkan email yang sama untuk somasi dari saya individu, untuk mendapatkan respon dulu dari mereka. Saya menghargai mereka dulu nih, untuk ada proses internal yang mereka lakukan. Tapi kalau nggak ada informasi, tidak ada kelanjutan nih, tidak ada respon dari pihak Siloam, saya mungkin akan mengajukan ini ke ranah hukum, atau mungkin saya akan minta perlindungan dari undang-undang yang menyatakan, tadi saya mulai cari nih Bang, udah mulai saya cari tahu, salah satu lembaga yang mungkin saya bisa hubungi adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Betul. Itu adalah, ya, ketika kebetulan saya memang ada beberapa kali kerja dengan YLKI, memang selama ini yang saya bahas adalah produk dalam bentuk barang. Tapi ketika tadi saya lihat lebih lanjut tentang ada jasa juga ini, di sana. Ada jasa juga di sana. Jadi ini mungkin salah satu juga jalan yang akan saya ambil, dan ini kita akan masuk dari ranah hukum juga bersama-sama dengan lembaga perlindungan konsumen ini. Karena ini menurut saya adalah hal yang harus disampaikan ke publik bahwa ada nih cara untuk melindungi kita sebagai konsumen. Betul. Itikat itu dimulai dari somasi. Kemudian ketika tidak mendapatkan respon yang baik, ada proses ataupun jenjang hukum sebagai warga negara yang dilindungi oleh hukum, dan kita juga punya fasilitas untuk menempuh proses hukum apabila kita tidak mendapatkan keadilan, dalam artian kita merasa tertindas dan lain sebagainya. Tapi poin dari ini semua sebetulnya kan bahwa ada upaya untuk memperbaiki satu peristiwa sangat-sangat miris di tengah kita sedang berjuang bersama-sama mengentaskan persoalan COVID. Kepercayaan terhadap pemerintah, terhadap seluruh stakeholder termasuk fasilitas kesehatan itu menjadi utama karena mereka yang punya kapasitas untuk melakukan uji seorang positif atau negatif COVID. Mereka yang melakukan uji COVID. Jika kasus ini hanya terjadi pada Winda, itu bisa kita maklumi. Tapi patut dicurigai bahwa ketidakprofesionalan ini juga bisa saja terjadi kepada orang banyak di luar sana. Dan bisa saja terjadi juga tidak hanya satu rumah sakit. Praktek-praktek demikian jika dilakukan hanya untuk dalam tanda kutip meraup keuntungan oleh siapapun yang memanfaatkan keadaan ini sangat tidak bisa diterima. Harus dapat perhatian. Maka tadi saya juga sempat kontak Win sebetulnya dengan Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah yang mengatakan bahwa tidak memberikan komentar apapun mengenai ini. No comment disampaikan dalam bentuk jawabannya dalam artian bahwa seolah-olah lepas tanggung jawab, ini kembali kontak ke fasilitas kesehatan yang dimaksud. Tapi bagaimanapun yang namanya persoalan pandemi kan tidak bisa lepas tangan begitu saja, apalagi sebagai otoritas publik dia harus punya tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan apabila fasilitas kesehatan yang tidak 1-2 orang melakukan tes di sana, ternyata ada persoalan yang harus dibereskan gitu, ada masalah yang timbul dari fasilitas kesehatan tersebut begitu. Jadi bagi saya sih ya ini harus mendapatkan perhatian publik. Saya sebagai anggota keluarga Winda sebagai sepupu saya, Winda sebagai korban, ya kita juga sebagai korban dalam hal ini begitu. Maka kita berupaya untuk berkomunikasi dengan pihak rumah sakit. Namun sangat disayangkan itikat baik berkomunikasi, somasi tidak direspon secara baik oleh rumah sakit itu kepada korban. Jadi saya juga bingung mau bilang apa, Win. Semoga masyarakat memahami ini terjadi dan ini memang terjadi. Tapi dari masalah ini memang tadi yang seperti Abang sampaikan ya,
selain itu, saya berharap ini menjadi pelajaran dan masukan juga nih untuk pemerintah. Pemerintah bukan PPKM dan proses penyembuhan COVID-19, menurut saya memang hal yang penting. Tapi untuk cross-check ke dalam sampai ke daerah, terkait dengan kita mungkin belum bisa bilang ini terkait dengan etikat mereka untuk melakukan pemalsuan, belum bisa bilang seperti itu. Betul. Bisa jadi mungkin ada salah kalibrasi alat. Betul. Atau mungkin pencampuran. Nah, kan ada sampel yang tercampur. Oleh karena itu menurut saya salah satu solusinya pemerintah juga harus cross-check sampai ke dalam. Apakah alatnya ini kalibrasi rumah sakit lab-lab ini memang berjalan sesuai dengan yang seharusnya begitu. Itu mungkin yang pertama yang mungkin saya catat dari pengalaman ini. Kemudian yang kedua yang paling penting adalah mungkin pemerintah juga perlu untuk menyediakan fasilitas yang mungkin ini ya, ketika saya di COVID kan, misalnya kasusnya nih, ketika saya di COVID kan, ada lembaga atau ada satu mungkin jalan kali ya, di mana saya bisa mengadu. Betul. Ya, tempat pengaduan. Yang bisa mengadvokasi orang-orang yang merasa mendapatkan perlakuan tidak adil dalam upaya persoalan COVID, mengentaskan persoalan COVID, termasuk orang-orang yang dalam tanda kutip merasa di-COVID-kan ya, Win ya. Iya, maksud saya itu yang paling penting sih Bang sekarang. Jadi dari pengalaman ini ternyata kita butuh itu. Ketika itu ada, maka pihak-pihak oknum-oknum mungkin ya, yang ingin kita tahu lah sekarang bahasanya COVID itu dibisniskan, mereka mungkin agak sedikit akan berani ketika ada lembaga ini gitu ya. Betul. Nah itu sih mungkin catatan juga nih ya, penting ya untuk untuk pemerintah nih, sediakan kita. Ya, karena bagaimanapun kalau tadi disebutkan YLKI kan itu dalam arti luas. Tapi apabila memang ada satu wadah pengaduan dan kemudian mengadvokasi orang-orang yang merasa di-COVID-kan, ini juga menjadi persoalan yang memang harus juga diperhatikan sebetulnya. Karena kasus Winda ini bisa jadi tidak 1-2 kasus saja. Apalagi betul tadi bahwa COVID itu sudah dibisniskan, memang betul. Karena PCR tes itu kan nggak murah gitu loh. Kalau kita menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah, kita bisa antri berhari-hari. Padahal kita kan butuh kepastian, butuh kecepatan, dan lain sebagainya. Tapi jika kemudian fasilitas kesehatan yang dianggap mumpuni ternyata mengeluarkan hasil yang sumir seperti ini, ya bisa dikatakan ya sangat merugikan dan sangat tidak bisa diterima. Iya, jadi memang semua tadi yang Abang sampaikan itu bisa saja terjadi. Nah, sekarang kita nggak tahu nih. Yang kasus saya dan teman saya 10 orang, saya tidak tahu nih di mana, titiknya di mana. Oleh karena itu, ini penting banget. Saya berharap banget nih pihak Siloam memprioritaskan hal ini begitu untuk memberikan klarifikasi kepada saya dan kepada rekan-rekan saya, sehingga kita tahu duduk permasalahannya di mana, titik permasalahannya di mana, dan mana titik yang mereka harus improve gitu loh. Mungkin ini bisa jadi juga untuk perbaikan mereka kan ke masa depan begitu loh. Itu sih yang mungkin saya harapkan ya Bang saat ini. Makanya saya sangat berharap nih pihak manajemen Siloam menjadikan hal ini menjadi bagian dari prioritas gitu. Kita tunggu ya nanti ya Win ya. Kita sebagai korban dalam hal ini, Winda adalah anggota keluarga kami, sepupu saya. Kami berharap itikat baik dari Rumah Sakit Siloam untuk memberikan penjelasan sebelum kemudian ada langkah-langkah lain yang memang harus ditempuh untuk memastikan keadilan ditegakkan, untuk memastikan edukasi berjalan, dan perlindungan juga kepada semua orang di luar sana agar tidak mengalami hal serupa ya Win ya. Ya, betul Bang. Oke. Terima kasih Win. Semoga kita lihat nanti akan seperti apa proses ini berjalan. Tapi sejauh ini yang jelas pihak rumah sakit belum bisa dikontak, belum memberikan informasi apapun kepada kita, dan termasuk otoritas publik setempat juga tidak memberikan jawaban apa-apa karena mengembalikan ke fasilitas kesehatan. Jadi kayak ya saling lempar satu sama lain, ya pingpong satu sama lain. Jadi jadi memang penting untuk kita mengangkat ini menjadi perbincangan publik, tidak semata-mata untuk kemudian kita menjelek-jelekkan salah satu rumah sakit begitu. Tapi dalam upaya bahwa kita mencari keadilan, memastikan apa yang terjadi sebenarnya. Dan ada kepentingan lebih besar lagi untuk banyak orang yang tahu di luar sana tentang kasus ini, sehingga mereka pun bisa melakukan langkah-langkah untuk melindungi diri mereka, untuk melindungi keluarga mereka. Gitu. Iya, betul Bang. Setuju Bang. Oke. Thank you Winda.